Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil istibra'. Fasal di dalam hukum istibra'. Apa itu istibra'? Wa huwa lughatan talabul bara'ah. Secara bahasa, istibra' artinya talabul bara'ah. Menginginkan terbebas, talabul bara'ah. Mencari kebebasan gitu ya. Wa syar'an, secara syara, tarabbusul mar'ah bisa babi hudusil milki fiha au zawalihi anha ta'abbudan. Adalah tarabbusul mar'ah adalah menangguhkannya seorang wanita dalam beberapa tempo waktu bisa babi hudusil milki, disebabkan barunya kepemilikan, fiha di dalam mar'ah, di dalam perempuan itu, au zawadihi anha, atau hilangnya kepemilikan anha dari perempuan tersebut. Tujuannya ta'abbudan, karena untuk ibadah. Artinya istibra' ini lita'abbud, untuk beribadah, bernilai pahala gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, au li bara'ati rahimiha minal hamli, agar supaya terbebasnya rahimnya wanita tersebut minal hamli, dari kandungan. Jadi istibra' ini secara definisi adalah ditangguhkannya seorang wanita dari beberapa tempo, dan wanita di sini khusus pada budak ya, khusus pada budak. Jadi ditangguhkannya seorang budak disebabkan adanya kepemilikan baru. Seperti ada seorang budak perempuan mau dijual oleh pemiliknya, dijual ke orang lain. Ketika transaksi sudah terjadi dan dijual ke si B, umpamanya A menjual budaknya ke si B. Ketika transaksi sudah selesai, sudah sah, maka si budak otomatis milik si B. Nah, bagi si B itu tidak serta-merta langsung diperbolehkan menjima atau bersetubuh dengan budak yang baru dibeli itu, tapi harus ada istibra' dulu, ada tangguhan waktu, tempo. Tujuannya li bara'ati rahimiha, yang kedua ta'abbudan, agar supaya bisa diketahui terbebasnya rahimnya seorang budak tersebut dari kandungan, atau zawalihi anha ya, atau terbebasnya atau hilangnya kepemilikan bagi budak. Ada budak yang memang sudah dimerdekakan oleh majikannya atau pemiliknya dengan sebuah alasan dan seterusnya. Ketika sudah merdeka, bukan langsung serta-merta boleh menikah dan bersetubuh ya dengan orang lain, akan tetapi ada istibra' dulu gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian wal istibra' yajibu bi syai'ain. Istibra' itu wajib disebabkan dengan dua perkara. Ahaduhuma zawalul firash. Yang pertama, hilangnya firash atau adanya perceraian. Zawalul firash ini kalimat majas ya. Hilangnya kasur ataupun selimut, artinya adanya perceraian. Wa sayati fi qaulil matan, dan penjelasan ini akan dijelaskan di qaulil matan. Nanti akan ada penjelasannya ya. Wa idza mata sayyidu ummil walad ila akhirih. Jadi di penjelasan itu nanti. Wa idza mata sayyidu ummil walad, dan ketika meninggal sayyidu ummil walad, pemilik
budak umul walad. Kan budak ada macam-macam ya. Nah, di sini nanti ada pembahasannya nanti. Wasababus tsani, dan sebab yang kedua sehingga istibra' diwajibkan adalah hudusul milki, kepemilikan baru. Wa dzakarahul musannif fi qaulih, dan musannif menjelaskan bab ini atau penjelasan ini dengan kalimat atau perkataannya wa man istahdasa milka amatin bi syira'in la khiyara fi aw bi irthin aw wasiyatin aw hibatin aw ghairi dhalik min turukil milki laha wa lam takun zawjatahu haruma alaih al istimta' biha. Penjelasannya adalah wa man istahdasa milka amatin bisyira, dan ketika ada seseorang yang baru milka amatin, memiliki seorang budak, bisyirain, disebabkan membelinya, la khiyara fihi, yang mana di dalam jual beli tidak ada khiyar di situ, artinya memang sudah sah mutlak ya. Au biirtin, atau punya budak baru disebabkan irs, ada warisan. Seorang bapak meninggal dunia dan punya budak, dan otomatis budaknya akan berpindah tangan pada pewarisnya gitu loh. Atau yang ketiga awasiyatin, disebabkan wasiat. Ada orang punya budak, sebelum meninggal dunia dia berwasiat, nanti saya kalau meninggal dunia budak ini saya berikan ke orang ini gitu, seumpamanya begitu. Au hibatin, atau bentuk hibah, diberi, ada orang diberi budak, otomatis dia punya budak, ini kan kepemilikan baru. Au ghairi dzalik min turukil milki, atau selainnya yang mana semuanya bentuk contoh kepemilikan terhadap budak. Walam takun zaujatahu, dan budak tersebut bukan istrinya. Kalau sudah dipersunting atau dijadikan istri, otomatis dia jadi istrinya dong, gitu, beda ya. Dia bukan istrinya. Maka gimana jika demikian? Harum alaihi 'inda iradati wad'iha al-istimta' biha. Maka haram baginya, bagi orang yang memilikinya, bagi majikannya, inda iradati wad'iha, ketika dia ingin menjimaknya. Apa yang haram? Al-istimta' biha, bersenang-senang dengannya, hatta yastabri'aha, sampai perempuan tersebut terbebas rahimnya. Artinya istibra' dulu gitu loh. In kanat min dhawatil haidhi bihaidatin, jika budak tersebut termasuk dari orang atau perempuan yang sedang haid, maka cara istibra'nya, cara menentukan terbebasnya rahim dari kandungan adalah bihaidatin, dengan cara satu haid saja. Kalau dia sedang haid, ketika baru dimiliki dia betul baru haid gitu loh, maka sampai selesainya haid, satu haid saja. Atau kemudian walau kanat bikran, walaupun dia termasuk bikr, gadis, masih gadis ya, termasuk masih gadis. Kemudian walau istabra'aha ba'inuha, jikalau penjual budak tersebut telah melakukan istibra' terhadap budaknya sebelum dijual, diistibra' dulu atau ditangguhkan beberapa waktu untuk terbebasnya rahimnya, qabla bai'aha, sebelum dijual dia diistibra' dulu. Walau kanat muntaqilatan min sabiyyin aw imra'atin, walaupun budak perempuan tersebut perpindahan dari sobi aw imra'ah, atau perempuan. Artinya majikan sebelumnya adalah majikan wanita, yang mana nggak mungkin jeruk makan jeruk kan gitu. Maka bagaimana ketika sudah demikian, ada orang punya budak tapi sudah diistibra' dulu sebelum dijual nih, ataupun pemiliknya
perempuan, apakah harus diistibra dulu ketika hudusil milki baru dibeli atau kepemilikan baru? Maka di sini wa in kanatil amatu min dzawati syuhur fa'iddatuha bi syahrin dzawati syuhur fa'iddatuha bi syahrin faqat. Maka jika budak tersebut termasuk min dzawati syuhur, termasuk orang perempuan yang seandik bulan gitu. Artinya dzawati syuhur yang tidak haid, tidak hamil gitu ya. Tidak haid ya juga tidak hamil. Itu dzawati syuhur namanya. Maka iddahnya ataupun istibra'nya fa'iddatuha bi syahrin faqat. Maka iddahnya atau tangguhan waktunya adalah 1 bulan saja. 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan nggak ada tanda-tanda kehamilan, maka boleh dijima oleh majikan yang baru. Wa in kanat min dzawatil hamli fa'iddatuha bil wad'i. Jikalau perempuan atau budak tersebut termasuk yang sedang mengandung, maka iddahnya tangguhan waktunya adalah dengan melahirkan. Wa idza ishtara zawjatahu sunna lahu istibra'uha. Dan jikalau ada seseorang yang membeli istrinya, ada pasangan suami istri sumpamanya, ini sama-sama budak, cuman yang laki-laki budaknya A, yang perempuan budaknya B, ya sama-sama budak gitu loh. Tapi yang laki-laki budaknya si A, yang perempuan budaknya si B. Kemudian budak laki-laki ini sama A itu dimerdekakan, sehingga otomatis menjadi orang merdeka gitu loh. Tetapi istrinya tetap masih status budak karena belum dimerdekakan atau belum merdeka. Maka bagaimana? Nah, ini ketentuannya wa idza ishtara zaujatahu, jikalau ada orang yang membeli istrinya yang sedang menjadi budak, ingin dibeli agar supaya juga nanti merdeka, sunnalahu istibra'uha, tetap disunnahkan baginya untuk melakukan istibra' pada perempuan atau pada istrinya tadi. Wa idza ishtara zawjatahu sunnalahu istibra'uha. Ini disunnahkan ya, tapi enggak wajib ya. Kalau yang di atas ini tadi wajib gitu. Yang ini sunnah. Ya, semuanya tujuannya ta'abbudan. Wa ammal amatul muzawwajatu awil mu'taddatu, kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taala alam bissawab.